Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Janssen Sitindaun, mengakui keunggulan sosok Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan. Narasi gagasan dia punya, pendidikan rekam jejaknya dahsyat, kakeknya ikut mendirikan Republik, kelasnya sudah manusia global. Dengan berbagai kelebihannya, Janssen menilai siapapun akan berat mengalahkan bakal capres Nasdem tersebut kalau pada akhirnya maju pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Janssen juga mengatakan secara terus terang kalau Demokrat tidak jadi berkoalisi, Anies juga akan menjadi lawan terberat mereka. Kalau ingin perubahan yang berbaikan, mari kita satukan energi kita, semangat kita untuk bisa memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan di negeri kita. Dalam satu diskusi kemarin, ia menyampaikan bahwa pun jika tidak jadi dukung Anies Baswedan, mungkin akan susah mengalahkan Anies Baswedan karena kapasitas kemampuan gigabyte-nya, ia mendelivery pesan apapun besar sekali. Karena itulah, dari sekarang Anies dikeroyok rame-rame, terutama oleh para buzzer, lebih-lebih lewat tuduhan politik identitas. Menurutnya, tuduhan politik identitas tidak akan bisa menahan laju Anies. Kapasitas Anies sudah sangat besar, ditambah lagi dia lama hidup di Barat, pendidikannya Barat, pikiran dan sikapnya pasti inklusif. Tuduhan politik identitas hilang, tidak bisa membendungnya. Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras, menyingkirkan, atau bersifat inklusif, memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif atau melayani semua? Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Demokrat bersama Nasdem dan PKS terus mematangkan koalisi. Pada Jumat, tim kecil yang dibentuk ketika partai menggelar pertemuan. Partai Nasdem diwakili Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, sedangkan PKS diwakili Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al Muzammil Yusuf, sedangkan Demokrat diwakili Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha. Sementara itu, Sudirman Said masuk dalam tim sebagai pihak yang mewakili Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingi Anies Rashid Baswedan. Sejauh ini, PKS mengajukan Ahmad Heriawan sebagai bakal cawapres, sementara Demokrat menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono. Semoga panjang usia, barokah, dan bisa mengawal perjuangan generasi penerus Bapak kita semua. Isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apa betul? Ini bisa salah, bisa. Tapi ini isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang ya ini calon orang besar ini seseorang ini. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum
syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada pertanggungjawaban memang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri menegaskan, setiap perkara yang ditangani pihaknya mesti diselesaikan. Hal itu ia sampaikan ketika ditanya soal rekomendasi Dewan Pengawas KPK agar kejelasan status kasus Formula E segera ditetapkan. Dalam menangani sebuah perkara, Firly menerangkan kalau KPK mengacu pada pedoman yang berlaku. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan untuk meningkatkan status sebuah perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Diketahui, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menerangkan pihaknya dan KPK telah sepakat agar nasib penanganan kasus Formula E segera diputuskan. Diterangkan Tumpak, pihaknya tetap memantau dinamika yang terjadi dalam penanganan kasus Formula E. Ia menekankan adanya beda pendapat dalam sebuah ekspose perkara adalah hal lumrah di KPK. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron mengakui terjadi dinamika di tingkat pimpinan terkait penyelidikan Formula E. Hanya saja ia menegaskan hal tersebut adalah lazim terjadi. Gufron menekankan dinamika dimaksud tidak perlu dipermasalahkan, dinamika tersebut bersifat alami. Dibeberkan pula oleh Gufron, Dewan Pengawas KPK telah memanggil pimpinan baik bersama-sama maupun pribadi. Para pemimpin KPK diingatkan soal prinsip kolektif kolegia. Harapannya agar kolektif kolegia pimpinan ke depan agar ditingkatkan dan supaya ada perbaikan. Sebelumnya, Dewas KPK angkat bicara soal penanganan kasus Formula E. Dewas meminta agar KPK tidak bertele-tele dalam menangani kasus tersebut. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK 2011-2015, Bambang Wijoyanto, menyebut ada usaha menyingkirkan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan Anies terus-menerus diguncang dengan laporan dugaan korupsi KPK yang tidak berujung didapatkan bukti. Bambang mengatakan KPK menebarkan kebohongan soal pertemuan 3 pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK seperti yang diucapkan oleh KPK. Berdasarkan informasi, para pimpinan sengaja datang ke BPK pasca melakukan ekspose di internal. Selain itu, Bambang juga mengatakan ekspose yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Formula E tersebut merupakan hal yang aneh dilakukan, sebab ekspose tersebut dilaksanakan setelah KPK menyimpulkan belum ada alat bukti yang cukup atas kasus Formula E. Padahal dalam forum pertemuan dengan BPK tersebut, Satgas tim penyelidik bersikeras belum menemukan alat bukti yang cukup. Padahal tim penyelidik sendiri sudah melakukan ekspose lebih dari 7 kali. Bambang Wijoyanto juga menyinggung soal Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan KPK yang diajukan kepada Dewan Pengawas KPK. Ia menyebut laporan tersebut ada indikasi terjadi disebabkan keduanya berselisih dengan pihak yang memaksa ekspose terhadap Formula E. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewas, dinamika itu salah satunya tentang konsep atau kesepakatan tentang kolegialitas kepemimpinan itu bagaimana. Itu yang kita konsultasikan kepada Dewas, dan Dewas sebagaimana sudah disampaikan Pak Tumpak memang kemudian memanggil kami baik personal maupun kami berlima. Itu harapannya agar kolegialitas pimpinan ke depan itu agar ditingkatkan dan supaya ada perbaikan-perbaikan. Beliau sudah memberikan beberapa arahan. Cuman keberanian Pak Beni ini setengah-setengah gitu ya. Kenapa nggak disebut aja siapa seseorang itu? Biar clear gitu ya. Kalau kita ngomong berani ya harus clear harusnya. Siapa seseorang itu? Sehingga kita ini disaksikan oleh Saya interupsi ini. ya. Jadi sebenarnya saya mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu. Karena saya nggak pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi jangan sampai KPK sudah quote-unquote bermain politik kalau udah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian mundur ya karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK. Setahu saya dulu mekanismenya ketat betul ya untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka gitu. Ini tentu saya ingin juga meminta penjelasan
Meskipun sekali lagi saya belum pernah mendengar isu itu, tapi ini mengagetkan saya, kok sampai segitunya gitu ya, apa benar gitu. Nah ini perlu juga dijawab oleh pimpinan KPK ya, secara terang.